Ya, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Semoga Ya, kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga imunitas tubuh kalian supaya tetap sehat. Nah, untuk pembelajaran matematika wajib ya, untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang materi tentang yang namanya induksi matematika. Kemarin di pertemuan pertama, ini kita buka daftar isinya. Induksi matematika di sini terbagi menjadi dua. Jadi ada pengantar induksi matematika dan ada induksi matematika itu sendiri. Nah, di pengantar induksi matematika kemarin sudah kita pelajari tentang materi apa? Iya, notasi sigma ya, yang kemarin sudah kalian pelajari dan sudah kalian kerjakan soal-soal yang sudah saya berikan di e-learning. Selanjutnya untuk materi yang kedua di bab pertama ini untuk induksi matematika, kita langsung ke materi intinya pokoknya, yaitu materi tentang induksi matematika. Sebelum kita masuk ke materi induksi matematika, sebelumnya induksi matematika itu apa? Nah, gitu kan. Nah, induksi matematika itu adalah sebuah pembuktian. Pembuktian dalam kasus matematika. Jadi matematis ya. Jadi nanti ada sebuah pembuktian dari bentuk rumus. Apakah itu bisa dibuktikan secara benar? Nah, itu nanti menggunakannya adalah menggunakan induksi matematika. Nah, gitu ya. Tapi sebelumnya kalian harus mempelajari yang namanya aljabar terlebih dahulu. Jadi kalian harus tahu yang namanya aljabar. Aljabar tentang x kuadrat gitu ya, atau enggak n kuadrat, nah kayak gitu. Jadi nanti cara pembuktiannya menggunakan aturan aljabar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke induksi matematikanya. Nah, di sini sudah saya kasihkan ini adalah langkah-langkah. Langkah-langkah bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah pembuktian ya. Langkah-langkah bagaimana kita melakukan sebuah pembuktian. Nah, di sini ada 3 step yang akan kita lakukan. Di step yang pertama ini, saya misalkan dengan A ya, ini kita step pertama A. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya kita menggunakan yaitu yang namanya N sama dengan 1. Nah, jadi untuk step yang pertama, kita misalkan, ya, bukan dimisalkan nih, tapi langsung kita ganti N dengan 1. Nah, jika kita ganti N dengan 1, nah maka kita langsung kerjakan. Apakah itu jawabannya benar? Nah, maka jika jawabannya benar, nah selanjutnya kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita di tahap pertama selesai dan kita mendapatkan hasil dari N sama dengan 1 itu benar, jadi N sama dengan 1, jadi yang pertama, yang A ya di sini ya. Yang pertama, itu kita pembuktian dengan menggunakan N sama dengan 1, ini harus nanti hasilnya benar. Nah, karena di tahap pertama ini benar, N sama dengan 1 benar, maka yang kedua kita menggunakan sebuah asumsi. Nah, asumsi itu apa? Nah, asumsi itu adalah sebuah anggapan. Kita anggap, nah kita anggap ya, kita anggap jika N sama dengan 1 benar, maka N sama dengan K juga benar. Nah ini. benar. Jadi kita anggap N sama dengan K benar, karena kita dapat dari pembuktian yang pertama tadi, N sama dengan 1 itu benar. Nah gitu ya. Nah selanjutnya, Ya, setelah kita menggunakan asumsi ini, dengan N sama dengan K benar, maka nanti akan kita mendapatkan sebuah asumsi, anggapan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini langkah yang terakhir adalah langkah pembuktiannya. Jadi ini adalah istilahnya klimaksnya atau finalnya. Nah, di sini bagaimana sebuah pembuktian ini? Nah, jadi pembuktian ini buktikan. Nah, setelah kita pembuktian di pertama dan yang kedua, maka pembuktian yang ketiga, yang terakhir yaitu menggunakan N sama dengan K plus 1. Nah, ini juga nanti harus bernilai benar. benar. Nah gitu ya. Jadi ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, menggunakan N sama dengan 1, bisa bernilai benar. Selanjutnya yang kedua, kita N sama dengan mengasumsikan K. N sama dengan K, nah mendapatkan sebuah asumsi tadi nanti. Nah selanjutnya kita gunakan di yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan N N sama dengan dengan K K plus tambah 1. 1. Nah kayak gitu ya. Nah Ya, selanjutnya kita langsung ke bagaimana sih cara penerapan untuk pembuktian ini. Nah kita langsung masuk ke rumusnya. Nah itu, ke soalnya maksudnya, contoh soalnya. Nah, di sini sudah saya, ini ya, contoh ya, ini contoh dari internet, ini saya dapatkan. Ini contoh soal dari internet ya ini ya. Nah, sekarang kita bahas.
Di sini ada sebuah contoh soal satu, nanti ada dua contoh soal ya. Yang pertama yang ini, nanti yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah soal dengan bentuk seperti ini. Misalkan Pn adalah sifat n pangkat 3 ditambah 2n. Jadi ini. Nah, ini kalian harus ingat-ingat. Saya kotai ya karena ini penting ya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, ini. Nah, ini habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3. Untuk pembuktiannya, langsung kita menggunakan rumus yang tadi. Ada 3, maksudnya menggunakan langkah-langkah yang tadi ya. Langkah yang pertama kita menggunakan apa? Nah, kita menggunakan n sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan n sama dengan 1. Setelah kita menggunakan n sama dengan 1, maka yang kita buktikan apa? Nah, yang kita buktikan adalah yang ini. N pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi 4. 4 lah. Habis dibagi 3. Iya. Nah, berarti gimana caranya nih? Nah, sekarang caranya kita ganti dengan n sama dengan 1. Nah, kita ganti n-nya sama dengan 1. Maka kalau kita ganti n menjadi 1, maka jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali n-nya diganti dengan 1. Gitu ya. Jadi 1 pangkat 3, kok bisa 1 Pak? Nah, ini kan n. N-nya kita ganti dengan 1. Kalau bahasa matematikanya itu namanya substitusi. Kalian pernah mendengarkan di kelas 8 mungkin ya. MTS ya atau SMP ya. Itu ada yang namanya substitusi, ada eliminasi. Nah, namanya substitusi itu mengganti dalam bahasa Indonesianya ya. Mengganti. Jadi kita ganti dengan n sama dengan 1. Maka setelah kita ganti n sama dengan 1, maka mendapatkan hasil seperti ini. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. Nah, sekarang kita hitung. 1 pangkat 3 berapa? Iya, 1 ya. 2 kali 1, 2. Nah, 1 tambah 2, 3. Nah, maka 3 itu habis dibagi, iya kan? Habis dibagi 3. Betul nggak? 3 habis dibagi 3? Iya, benar. 6 habis dibagi 3 enggak? Iya, 6 juga habis dibagi 3. 9 juga habis dibagi 3, gitu ya. Jadi 3 ini habis dibagi 3. Oke? Jadi kita mendapatkan yang pertama yaitu apa? N pangkat 3 ditambah 2n ini adalah habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Oke, itu ya dengan asumsi tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua, kita menggunakan apa? Menggunakan sebuah asumsi atau anggapan. Anggapannya gimana? Nah, anggapannya tadi menggunakan n sama dengan k. Ya kan? Nah, kita anggap n sama dengan k. Maka kita ganti dengan n sama dengan k. Maka kalau kita ganti jadinya k pangkat 3. Ya. Nah, ini kan dari sini kan? Ini yang saya kotak ini loh. Nah, itu perhatikan ya. N pangkat 3, jadi kita ganti dengan k. N sama dengan k. Oh, berarti kita ganti n dengan k. Nah, gitu ya. Jadi k pangkat 3 ditambah 2k, ini kan. Ini juga habis dibagi. Habis dibagi 3. Ini pasti habis dibagi 3. Maksudnya n sama k itu apa, Pak? Nah, itu sebuah variabel. Nah, jadi bisa berbentuk sebuah angka. Misalnya kita ganti m juga boleh. Nah, tapi di sini dianjurkan untuk kita menggunakan apa? K. Itu ya. Membedakan ya. Nah, yang pertama n sama dengan 1 sudah dapat. Dia pasti dibagi 3. Habis dibagi 3. Asumsi juga sudah dapat. N sama dengan K habis dibagi 3. Maka jika kita misalkan ya. Misalkan nih, saya misalkan K pangkat 3 ditambah 2K. Ini habis dibagi 3. Jadi saya kasih sama dengan 3. 3P lah. 3P. Nah. 3P itu habis dibagi 3. Ya. 3P itu habis dibagi 3. Ya kan? Nah, iya. Nah, itu 3P. 3P 3 kali P itu. P-nya berapapun pasti dia akan habis dibagi 3. Misalkan P-nya 2. 3 kali 2 kan 6. 6 dibagi 3 habis ya. Saya misalkan 3P. Biar lebih mudah. Tidak panjang seperti ini. Ya, ini kan panjang kan? K pangkat 3. Saya misalkan dengan 3P. Nah, selanjutnya ini step yang terakhir. Nah, ini yang penentuan. Nah, di sini akan kita bahaskan untuk langkah yang ketiga. Ya, gimana langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga kita menggunakan apa? Pembuktian
Dengan menggunakan N sama dengan K tambah iya, 1. K ditambah 1. Oh, jadi untuk pembuktian yang ketiga ini, kalian ganti apa? Ganti dengan N sama dengan K plus 1. Nah, sekarang setelah kita ganti, nah, kalian di situ sudah tahu kan ya, sudah saya kotai. Nah, biar kalian tidak bingung ya. Nah, sekarang kita ganti dengan K plus 1. Gitu ya. N-nya kita ganti. K. Ya. Nah, berarti ini saya ganti ya. Ya. Yang atas ini ya. Nah, kita ganti K. Jadi gimana? Jadi K plus 1 pangkat 3. Pangkat 3. Ya, ditambah 2 K plus 2 K plus nah, gitu ya. 3. Oke. Ya. Nah, ini juga nanti akan habis dibagi 3. Nah, kita buktikan. Nah, pembuktian ini yang ketiga ini, nah, ini menggunakan yang namanya aljabar. Nah, jadi kan gini. K plus 1 pangkat 3. Nah, harus kalian jabarkan. Ya, kita jabarkan ya. Jadi K plus 1 pangkat 3 itu jadi K plus 1 dikali. K plus 1 dikali. K plus 1. Sebanyak 3 kali. Karena dia berpangkat 3. Ditambah 2 dikalikan K plus 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan perkalian. Ya, dulu pernah kalian dapatkan di SMP ataupun MTS. Perkaliannya seperti ini. Jadi K kali K. K kuadrat. Nah, itu ya. K kali 1. Jadi K. Nah, itu kan. Terus ini 1 kali K. Jadi K. Ini 1 kali 1. Jadi 1. Saya kurung. Nah, ini ya. Terus dikali K plus 1 lagi. Ditambah. Nah, ini juga sama. Saya kalikan. Gini. Nah, gitu ya. Jadinya 2K plus 2. Ya kan? 2K. Ini ya. 2K. 2. Nah, ini jadinya 2K ya. Ini K tambah K jadinya 2K. Nah, sekarang kita kalikan. K pangkat 2 dikalikan K. Nah, ini ya. Nah, jadi K pangkat 3. K pangkat 2 dikalikan K. Jadi K pangkat 3 ya. K pangkat 2 dikalikan 1. Jadi K pangkat 2. Nah, terus selanjutnya ini 2K ya. 2K kali ini. Jadinya 2K kuadrat. 2K kali 1, jadinya 2K. Nah, ini kan sudah. Sekarang 1 kali K. Jadi K, 1 kali 1, jadinya 1. Baru ditambah 2K plus 2. Nah, sekarang kita tambahkan yang sesuai. K kuadrat dengan K kuadrat ini sesuai. Jadi K pangkat 3 ditambah K kuadrat ditambah 2K kuadrat berapa? Jadi 3. K kuadrat. 2K tambah K, jadi 3K. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ini. Oh, ditambah ini ya? Ada ini. Oh, bentar. Ini K pangkat 2, ini 2K pangkat 3. Ini angka dengan angka. 1 ditambah 2, jadi 3. Nah, terus ini ada 2K. Tambah 2K. Nah, gitu. Nah, sebenarnya ini ditambah ini bisa. Nah, tapi karena ada syarat ini loh. Nah, ini tidak saya tambahkan. Jadi gini. Jadi K pangkat 3 ditambah 2K. Ya, ini saya pindahkan ke depan ya, yang 2K-nya. Terus baru ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Paham enggak maksudnya ini? Enggak, Pak. Nah, ini saya pindahkan K-nya ini. Ini saya pindahkan ke depan sini. Nah, gitu ya. Jadinya ini 2K-nya di sini. Nah, yang ini, yang saya kotai ini tak kotai gini. Nah, ini. Agak gini aja ini biar beda warna. Nah, ini tak kotai gini. Nah, ini tak kotai ini. Nah, itu sama dengan ini. Nah, paham ya? Ini tambahnya kedua, kebanyakan ya, tambahnya 2 ya. Kita hapus. Oke. Nah, sampai sini ada tanya kan? Perubahan ini. Yang agak susah itu yang di sini ya. Jadi gini. Iya. Jadi yang K pangkat 1 ini agak susah ya. K plus 1 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1. Nah, ini yang agak susah. Jadi perkaliannya harus seperti ini. K kali ini. Ya, biar nggak bingung kayak gini.
Gini. Nah, ini kali ini dulu. Habis itu ini kali ini. Habis itu ini kali ini kali ini. Nah, gitu. Jadi kalau ini sudah kalian kalikan, ya kan? Nah, ini kan tadi kan sudah tak kalikan ini, tak kotai ini. Ya. Nah, itu hasilnya di sini kan tadi. Hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya, K kuadrat plus 2K plus 1 ini hasilnya. Nah, selanjutnya hasilnya ini, ya kan? Terus dikalikan dengan ini. Nah, kalikan dengan ini. Nah, gitu. Jadi, ya tadi kan hasilnya kan gitu. Jadi, ini saya kasih. Setelah ini kan terus hasilnya gini. 2, kok 2 sih? K kuadrat plus 2K ditambah 1. Nah, gitu kan? Baru dikalikan. K plus 1. Nah, ini perkaliannya juga sama. Perkaliannya seperti tadi. Jadi, kalikan satu-satu. K kali ini. K kali ini. Lanjut terus 2K. 2K ini. Tak ganti ini ya. 2K ini. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Nah, gitu. Terus terakhir. Yang terakhir yang ini. Yang satu ini loh. Nah, ini kali ini yang terakhir. K terus kali 1. Nah, hasilnya di sini tadi. Nah, hasilnya nih. Nah, di sini tadi semuanya. Nah, itu ya. Nah, Ya. setelah ini, tahap yang terakhir ini, ya, sampai sini kita. Nah, sekarang kita ganti. Kan K pangkat 3 plus 2K. Nah, ini. Kita ganti dengan apa? 3P. Nah, 3P ya, kita ganti. Ditambah 3K kuadrat, ditambah 3K, ditambah 3. Nah, gini. Kalau di matematika, karena di sini ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Nah, sama ya. Maka 3-nya boleh keluar. Nah, jadi saya keluarkan. Jadi dia keluar. Di 3, terus dikurung. Nah, ya. Nah, selanjutnya di sini. Jadinya P ditambah K kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, ini kan 3P. 3K kuadrat. 3K. 3I. Nah, gitu kan. Nah, maka ini habis dibagi 3. Jadi setiap ada 3 dikali ya, ini dikali ya. Nah, 3 dikalikan bilangan berapapun, maka dia akan habis dibagi 3. Maka 3 dikalikan ini kan dikurung ya. Dikurung dikerjakan dulu ya. Nah, 3 dikalikan ini, nah ini ya, misalkan X ya. 3 dikalikan X, maka tetap habis dibagi 3. Nah, jadi sudah terbukti. Maka bagaimana untuk membuktikannya ini? Nah, berarti pembuktiannya seperti ini. Maka ini berarti terbukti kalau N pangkat 3 ditambah 2N itu habis dibagi 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini pembuktiannya. Ini baru contoh yang pertama. Nanti saya tambah lagi satu contoh lagi. Ada yang ditanyakan? Atau mau dicatat terlebih dahulu mungkin? Kecepatan? Enggak, Pak. Gitu ya? Nanti bisa dicatat di rumah atau enggak nanti bisa ditonton lagi ya videonya. Nah, saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ini saya hapus dulu ya. Ini sudah ya, saya hapus ya. Di contoh yang kedua di sini, ada contoh yang kedua ya. Nah, ini. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Ya, nggak susah ini. Ya, kita bahas ini. Jadi soal ini berbentuk sebuah tidak langsung soal seperti tadi ya. Nah, tapi ada sebuah pernyataan. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa, nah saya lingkari ini, jumlah N, jumlah, yang namanya jumlah berarti ditambah. Jadi
berapa ditambah berapa, itu jumlah ya. Nah, ini ada kata-kata bilangan ganjil positif yang pertama. Bilangan ganjil. Kalian pernah mendapatkan yang namanya bilangan genap, ganjil di SD atau di MI ya. Bilangan cacah, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan bulat. Gitu ya. Nah, di sini kata-katanya bilangan ganjil. Kalian sudah tahu lah bilangan ganjil itu berapa saja, pasti. Kalau nggak tahu, ya parah. Ya. Nah, di sini ada kata-kata bilangan ganjil positif. Ingat, ganjil positif. Maka, jika bilangan ganjil ya, yang pertama itu adalah berapa? 1. Ya kan? Terus selanjutnya berapa? 3. Kenapa Pak ditambah? Ya karena di sini kata-katanya jumlah. Ya kan? Jumlah. Oh, berarti ditambah. Bilangan ganjil yang ditambahkan, gitu ya. 1 ditambah 3 ditambah 5. 2. Kok 2? 2 bilangan genap ya? Enggak ya. Atau tambah 3 tambah 5 tambah berapa? 7. Ditambah 9. Ditambah. Nah, ini seterusnya. Nah, tambah berapa sampai adalah n kuadrat. Nah, ini ya. Saya lanjutkan. Nah, Iya, Pak. Ya. Nah, di sini ada bilangan ganjil positif pertama adalah ini. Berarti jumlah dari ini jumlah dari ini itu adalah n kuadrat. Nah, n kuadrat. Tapi kita tahu, jadi gini, kita tahu kalau bilangan ganjil positif yang pertama itu 1, 3, 5. Nah, taunya dari mana? Nah, taunya dari rumus 2 n min 1. Loh, maksudnya gimana Pak itu Pak? Nah, iya. Maksudnya gini. Jadi misalkan ya, ini yang pertama. Nah, berarti n-nya berapa? Ini n1 ini. Jadi ini urutan yang pertama. Urutan yang pertama itu n-nya 1. Nah, berarti kalau n-nya 1 berarti karena rumusnya tadi 2n min 1. Nah, ini rumus bilangan apa? Bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. 2n min 1 ya. Nah, jika kita tahu n-nya 1, maka 2 kali 1 dikurangi 1 berapa? 2 kali 1. 2 dikurangi 1. Jadi 1 ya. Nah, 1. Nah, jika n-nya 2, n-nya sama dengan 2, nah maka 2n dikurangi 1. Maka 2 kali 2 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Oh ya. Yang kedua 3 ya. Maka kalau n sama dengan 3, urutan yang ketiga itu 5. Jadi 2n min 1. Jadi berapa? 2 kali 3 min 1. 2 kali 3, 6. 6 min 1 sama dengan 5. Nah ini, 5. Oh, jadi ternyata kalau kita lanjutkan, maka nah kita tahu urutan yang ke-100 bilangan ganjil berapa? Nah, kayak gitu. Urutan ke-100. Jadi kalau kita tahu kalau urutan ke-100 berarti berapa? Berarti tinggal 2 kali 100 dikurangi 1. Ya, berarti ya itu tadi. 199. Nah, itu urutan yang ke-100 bilangan ganjil. Nah, kayak gini ya. Urutan yang pertama ya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, rumusnya gini. Berarti kita sudah tahu ini. Nah, ini saya kotai, ini yang penting. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini ya. Nah, jadi kita buktikan menggunakan apa? Menggunakan induksi matematika. Kalau bentuk ini itu sama dengan n kuadrat. Nah, langkah yang pertama, kita menggunakan pembuktian dengan menggunakan n sama dengan 1. Nah, ini ya. Nah, jika n sama dengan 1, maka kita buktikan ini. Jadi, kita menggunakan n sama dengan 1. Berarti 2n min 1 ini ya. Sama dengan n kuadrat. Jadi 2 kali 1 berapa? 2. Dikurangi 1. 2 kali 1? 1. Kan? 1. Berarti ini n-nya 1 kan? 1 kuadrat 1. Nah, jadi nah, sini. Langkah ini ada ditanyakan enggak? Ayo, ada ditanyakan enggak itu? Bentar, Pak, bentar.
Tidak ada? Untuk n sama dengan 1, maka 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kalian harus menggunakan apa? Ini substitusi untuk mengganti n sama dengan 1. Jadi kalian ganti n sama dengan 1. Ganti ini. Nah, sekarang saya ganti di sini. Nah, ini ya, saya ganti n sama dengan 1, saya ganti 1. Ini n saya ganti 1. Nah, terus kita hitung 2 kali 1, 2 dikurangi 1. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ya, Pak. Paham. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita menggunakan apa? Asumsi. Kita menggunakan asumsi ya. Asumsi untuk n itu sama dengan k. Ya. Nah, lihat yang dikotai di situ. Lihat. Nah, di situ ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, dan seterusnya ya. Sampai ditambah 2 k min 1. Kenapa k? Nah, karena ini. Karena apa? Karena asumsinya n sama dengan k. Nah, itu ya. Ya. Sama dengan berapa? K kuadrat. Nah, itu ya. Kok bisa k semua, Pak? Iya, karena kita mengasumsikan, kita menganggap apa? Kalau n itu sama dengan k, maka kita ganti keseluruhan. Jadi n-nya itu menjadi k, gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini ya. Nah, ini kalian kotai, kita kotai. Nah, ini penting nih. Nah, ini yang akan kita gunakan di apa? Di pembuktian yang ketiga. Nah, menggunakan ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita pembuktian yang ketiga, ini yang terakhir ini. Final step. Yang C, pembuktian yang ketiga. Nah, di sini kita harus membuktikan apa? Pembuktian dengan menggunakan apa? N sama dengan K plus 1, gitu ya. Yang pertama N sama dengan 1, yang kedua N sama dengan K. Nah, harus kita gabungkan. Jadi N sama dengan K plus 1. Nah, gini. Kita tulis dulu soalnya. Di sini ada bentuk soal, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9. Iya, tambah 2n ya. Ya, Min 1 sama dengan n kuadrat. Ini soalnya. Nah, setelah kita mendapatkan n sama dengan k plus 1, maka kita ganti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, nah ditambah 9. titik-titik gitu ya. Gini. Arah lurus. Nah, ditambah. Nah, di sini ada 2k min 1 ditambah. Nah, ini tak kasih sini ya. K plus 1 kuadrat. Nah, ini nanti akan ada tambahan apa? Akan ada tambahan apa ini? Akan ada tambahan 2n min 1. Nah, gitu. Oke, jadi bentar. Ini kita nanti kalau bingung tanyakan nanti. Nah, gini. Ini sama dengan n dulu. N kuadrat. Nah, gitu ya. Nah. Udah. Nah, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ini ditambah 2k min 1 ditambah 2. Nah, ini n-nya diganti dengan k plus 1 dikurangi 1 sama dengan ini n kita ganti k plus 1 kuadrat. Nah, gini ya. Kita bahas kedua ini. Ini pasti membingungkan nanti ini. Nah, yang pertama jelas. Jelas ya, karena ini soalnya. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kalian perhatikan. Di situ ada penambahan apa? Penambahan apa? Ada penambahan ini. Nah, ini ya. Nah,
Nah, saya kotai ya. Nah, gini. Jadi kalian tetap harus mengingat. Nah, sebelumnya gini ya. Nah, karena ini ada sebuah bentuk, yaitu bentuk apa? Bentuk penambahan 1. Nah, ini ya. Bentuk penambahan 1 ya. Ini bentuk penambahan 1. Maka di sini sebelum penambahan 1 itu ada K. Jadi ada K, terus ada K ditambah 1. Nah, ini N-nya ini saya ganti dengan K dulu. Nah, baru ketambahan ini. Maka untuk mengganti N ini, nah ini N. Nah, ini di sini. Nah, jadi logikanya di sini jadi seperti bertambah gitu loh. Jadi ada K, terus ada K plus 1. Jadi ada penambahan 1 di sini. Nah, gitu ya. Jadi sebelum N itu ada K. Nah, ini kan di asumsi yang kedua ini kan. Nah ya, N diganti dengan K. Untuk yang ketiga, baru N ditambah. N diganti dengan K plus 1. Nah, gitu. Jadi ada sebuah penambahan di situ. Nah, terus kita lanjutkan untuk langkah yang selanjutnya. Nanti setelah ini kalian tanya ya, kalau ya emang ini agak susah ya, karena ini pembuktian ya. Tapi untuk di soal-soal untuk PAT ataupun PTS itu biasanya tidak ada soal kayak gini. Karena ini pembuktian. Biasanya kan kalau soal PAT itu kan bentuknya bentuk soal pilihan ganda. Tidak ada pembuktian. Tapi kalau soal IC kemungkinan ada soal pembuktian. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, nah di sini saya kasih tanda ini. Nah, di bawah ini, nah yang saya kotak ini, yang berwarna apa ini? Nah, ini ya. Nah, ini itu sama dengan ini. Nah, saya centang ini. Betul nggak? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, ditambah 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Nah, sama dengan ini. Maka ini bisa saya ganti dengan K kuadrat. K kuadrat ya. Ini saya ganti. Oh, berarti itu saya ganti dengan K kuadrat. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi K kuadrat. Saya ganti ya. Nah, terus ditambah 2K plus 1 dikurangi 1. Ya kan? Sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, gitu. Nah, sekarang kita kalikan 2K 2. Ini ya. Pengaliannya kayak gitu ya. Jadi K kuadrat ditambah 2K plus 2 baru dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa kurangi. 2 dikurangi 1 berapa? Iya, 1 ya. Nah, 2K ini sama plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini sudah terbukti. Nah, jadi K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat. Nah, jadi ini tuh sama dengan ini. Ya. Ini namanya pemfaktoran atau enggak ya itu tadi yang pernah kalian pelajari di kelas 8 ya. Misalkan kayak gini misalkan nih. Ini saya buat di sebelah kanan ini. Jadi K plus 1 kuadrat itu kan nilainya sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 1. Maka kalau kita kalikan K kali K jadi berapa? K kuadrat. K kali 1 K. 1 kali K K lagi. 1 kali 1 1. Ini K kuadrat plus 2K plus 1. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1 itu nilainya sama dengan apa? Sama dengan K plus 1 kuadrat. Iya, ini ya. Nah, maka hasil akhir untuk ini itu terbukti benar. Nah, itu ya, terbukti benar untuk apa? Ya, untuk ini tadi. Untuk induksi matematika bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N
kuadrat. Ini terbukti benar. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini untuk pembelajaran matematikanya, ada yang ditanyakan? Ya. Karena ini cepat-cepat ya. Nah, jadi misalkan nanti kalian tidak paham maksudnya untuk pembelajaran kali ini, kalian bisa ulangi lagi untuk melihat lagi dengan cara ya nanti saya coba upload di YouTube. Jadi kalian bisa melihat lagi dari awal sampai akhir. Nah, coba dipahami lagi, dipelajari lagi. Kalau kalian punya bentuk-bentuk soal yang tipenya hampir sama, kalian bisa coba untuk latihan di rumah sendiri. Nah, gitu ya. Atau nanti kalau misalkan kalian masih tidak paham, kalian bisa tanyakan di WA. Misalkan kalian punya soal, Pak, saya punya soal bentuk pembuktian seperti ini, disuruh membuktikan ini, penyelesaiannya gimana? Nah, kayak gitu ya. Nanti kita bahas di grup yang sudah kita buat. Nah, kayak gitu. Nah, ini coba saya potong, saya akhiri untuk rekamannya, dan nanti setelah ini kita bertanya, sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan ya, sebelumnya saya akhiri untuk pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanyakan?